Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Para saudara-saudariku sebangsa setanah air dimanapun kalian berada, para teman-temanku, para subscriber, dan para netizen yang budiman, selamat datang kembali di channel Gus Hasan Asy-Syarif Official. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mengajak teman-teman untuk melihat video dari channel YouTube Ponpes Darpa, di mana beliau ini mengkritik sekaligus menginformasikan kepada kita adanya tindakan untuk memberangus kebebasan berpendapat. Dalam hal ini adalah membicarakan tentang polemik nasab Ba'alawi. Dan ini ditengarai dilakukan oleh salah satu atau sebagian dari para petinggi NU. Yang kita kenal baru-baru ini yang heboh adalah Kiai Fahru Razi, Ketua Bidang Keagamaan PBNU. Dan ini melanggar undang-undang. Dan Kiai Fahru Razi ini apabila melakukan tindakan tersebut bisa terancam pidana karena bertindak melanggar hukum di mana kebebasan berpendapat, bersikap, dan berargumen itu dilindungi oleh undang-undang. Akan tetapi, untuk lebih jelasnya, mari kita saksikan bersama-sama pemaparan dari video di channel Ponpes Darpa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan wa syukran ala ni'amillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Hadirin para netizen yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan kali ini kita akan berbicara tentang kebebasan berpendapat. Kebebasan berpendapat ini dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28. Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan, dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang. Jadi kalau ada orang mencegah orang, atau badan mencegah orang, organisasi lain mencegah orang untuk berpendapat, itu bisa dikenai pasal karena melanggar Undang-Undang Dasar 45. Perihal apa kebebasan berpendapat itu? Perihal apa saja tentang negara, tentang politik, tentang hukum, dan lain-lain, selama tidak melakukan kebohongan, hoax, dan fitnah. Maka kajian-kajian ilmiah, studi-studi yang berdasarkan data itu boleh. Itu sudah menjadi tradisi di negara kita, bahwa kelompok diskusi seperti itu silahkan saja. Bahkan itu bagus buat literasi, buat pengetahuan masyarakat. Maka pendapat-pendapat fikih keislaman itu juga banyak ragamnya. Karena pendapat ini dihargai selama ada data pendukungnya. Hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, maka dalam hubungannya dengan polemik nasab, ternyata ada sekelompok orang yang ingin memberangus kebebasan berpendapat ini. Ingin mengekangnya, bahkan ingin menghapusnya.
Jadi orang tidak boleh berpendapat di bidang ini. Siapa dan apa rupanya yang ingin diberangus itu? Salah satu kabar buruk bagi demokrasi di Indonesia, bagi kebebasan berpendapat di Indonesia adalah apa yang ingin dilakukan PBNU terhadap kelompoknya Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Jadi ada oknum, baru oknum ini, pengurus besar Nahdlatul Ulama yang berencana membatasi, melarang warganya, melarang pengurusnya untuk membahas masalah nasab habaib Ba'alawi. Nah, ini sangat berbahaya karena berpotensi melanggar Undang-Undang Dasar 45. Siapa rupanya yang berpotensi menjadi duri dalam daging, baik itu dalam demokrasi Indonesia maupun dalam demokrasi di PBNU, marwah PBNU, beliau tidak lain tidak bukan adalah Kiai Haji Fahru Rozi. Jadi orang internal PBNU yang gigih membela Ba'alawi, bahkan terang-terangan memberangus kelompok Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani dan kawan-kawan, sehingga dia berpotensi membelokkan NU, memakai NU untuk memberangus kebebasan berpendapat ini dengan kekuasaan yang dimilikinya. Kegiatan mana saja rupanya yang direncanakan akan di-ban, akan dilarang oleh PBNU. Menurut keterangan Kiai ini bahwa di PBNU sudah tidak boleh membahas nasab. Tidak boleh membahas nasab Ba'alawi atau mengutak-atik nasab Ba'alawi atau membenci Ba'alawi, terutama di medianya. Sebagaimana kita ketahui, PBNU ada media NU online, yaitu pada alamat www.nu.or.id. Kemudian ada RMI.org dan media-media online NU lainnya. Sementara NU online sendiri sering memposting, mempublikasikan kegiatan Habib, profil Habib yang justru banyak yang datanya memanipulasi. Contoh pada artikel tentang peranan Habib di seputar kemerdekaan Republik Indonesia, yang katanya penentuan tanggalnya dari Habib, dan itu diposting dengan bebas-bebas saja, padahal informasinya tidak akurat alias hoax, bohong. Maka dengan kenyataan seperti itu, kita pantas khawatir bahwa PBNU ini telah digunakan oleh Ba'alawi dan pendukungnya atau muhibinnya untuk menghajar kelompok Kiai Haji Imaduddin dan kawan-kawan. Inilah usaha-usaha atau makar yang berbahaya, karena tidak lagi menggunakan prinsip fair play, prinsip diskusi, prinsip musyawarah, prinsip keilmuan, pembahasan dan lain-lain. Justru badan NU yang berfungsi membahas masalah-masalah seperti ini, bahsul masail, itu tidak dipakai. Justru yang dipakai adalah cara-cara otoriter dalam memberangus, dalam mengekang kebebasan berpendapat. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, rencana-rencana Ketua PBNU Kiai Haji Fahru Rozi untuk melarang pembahasan nasab di PBNU ini harus kita lawan, harus lebih mendapatkan perhatian kita dan seluruh masyarakat Indonesia, karena ini bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Kegiatan pembahasan nasab, baik itu di online maupun di offline, di darat, itu tidak boleh dibatasi, tidak boleh dilarang. Maka alhamdulillah, sebagaimana kita ketahui, beberapa PCNU di beberapa daerah seperti Wonogiri, Garut, Solo, bahkan sudah menghimbau kepada para habaib untuk membereskan masalah nasab ini, mengklirkan nasabnya, dan menghimbau agar tidak tampil ketika harus berstatus sebagai keturunan Nabi, karena belum jelasnya itu. Itu di darat. Tetapi alhamdulillah PBNU tidak berani mencekal, tidak berani mengeluarkan surat peringatan SP dan mempersilahkan untuk mengambil pendapat masing-masing tentang nasab ini.
Tetapi kok kenapa ada sebagian ketua PBNU yang berencana melarang nasab ini di online, bahkan berencana ingin mengeluarkan SP. Inilah orang-orang yang akan melakukan blunder, akan menabrak Undang-Undang Dasar 45 dan akan menabrak kaidah-kaidah keilmuan. Dan dialah orangnya yang selama ini menjadi pembela setia, menjadi aulia bagi Ba'alawi. Mudah-mudahan beliau segera sadar. Tetapi kesadaran kita semua adalah bahwa langkah-langkah PBNU yang membela Ba'alawi, yang melarang pembahasan nasab di lingkungan NU adalah langkah yang salah total, salah kaprah, gegabah, dan blunder. Tentu ini akan memancing reaksi yang lebih besar. Mudah-mudahan mereka segera sadar. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.